Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bersama Pak Priyo, kita akan mempelajari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada materi ASEAN. Submateri yang akan kita bahas yaitu 1. Sejarah singkat ASEAN. 2. Kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. 3. Kondisi geografis ASEAN. Sejarah singkat ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara di Asia Tenggara bersatu karena adanya persamaan letak geografis, kemiripan budaya, dan kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. ASEAN didirikan atas dasar Deklarasi Bangkok. Berikut ini adalah tokoh pendiri ASEAN. 1. Adam Malik dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Tanat Koman dari Thailand. 4. Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura. 5. Narciso Ramos dari Filipina. Saat ini, ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu dilanjutkan dengan Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1947 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam dan pernah menjadi pusat pemerintahan pada tahun 1400. Budaya Brunei Darussalam dipengaruhi oleh ajaran Islam. Penduduk Brunei Darussalam banyak yang memiliki perahu pribadi. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru. Darussalam artinya tempat yang damai. Di negara ini, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis dan selalu melepas sepatu saat sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer dan didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung-gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur.
Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, dan bahasa Inggris adalah bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Terdapat 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan sal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung di Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan oleh pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi kecil yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil untuk mengitari sebagian kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Negara Singapura memiliki budaya jalan kaki. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah
Pret Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia. Penduduk Indonesia berjumlah 2.754.853 juta jiwa. Penduduknya menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain adalah Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis yang kaya akan flora dan fauna. Di Asia Tenggara hanya Myanmar yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut, kecuali negara Laos. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan, jalur transportasi, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dari awal hingga selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.